Oke, ya guys, kembali lagi sama gue karena data nggak bisa bohong ya. Hari ini adalah hari apa ya? Rabu. Saya udah lupa hari gue. Rabu 18 Januari 2023 ya. ISG gimana hari ini guys? Iya, turun dikit ya. Kalau gue ya dari 6.600 kemarin itu sebenarnya menurut gue kesempatan serok ya. Lu cut loss juga ngapain gitu loh. Karena akan balik lagi gitu loh. Ya, karena akan balik lagi. Terserah lo mau ikut siapa ya. Warren Buffett, Lo Keng Hong itu nggak ada cerita-cerita atau skat losan kayak gitu ya. Ya terserah lo mau ikut mana. Menurut lo yang lebih berhasil siapa gitu ya. Oke, gue hari ini mau bahas saham IPO ya. Dia belum lama IPO nih BMBL Bimbel ya, Lavender apa gitu ya. Dia ini startup perusahaan pendidikan pertama lah ya, yang jadi perusahaan terbuka. Eh, gue pribadi kerja di bagian-bagian kayak gini guys ya. Ya, gue jadi guru biasanya privatean biasanya, tapi gue biasa dari lembaga-lembaga gini, kayak yang cari murid nanti gue yang gerak, jadi memang freelance tapi jatuhnya gue freelance. Gue ngajarnya Inggris, Mandarin, dan gitar ya, basically tiga itu. Kenapa gue senang kerja gini? Lebih nyantai aja dan bayarannya lebih oke ya. Kalau lo dari sisi bisnis ya kayak begini-begini, gue percaya mereka lagi naik down. Kenapa? Karena itu, gue pribadi ya, tawaran murid tiap hari nongol banyak banget guys. Permintaan ya, permintaan guru itu ya, murid yang mau ngelesin itu banyak banget, ortu murid ya. Jadi membludak sampai si bimbelnya itu, perusahaan bimbel, nggak, ini nggak hanya bimbel ini ya, maksud gue ya secara keseluruhan ya. Ya basically itu sampai kesulitan cari guru basicnya kayak gitu loh guys ya, sampai kesulitan cari guru. Ingat guys, kalau menurut gue apapun yang berbau les privat ini kan dia sifatnya tersier ya. Jadi orang kalau udah terpenuhi kebutuhan pandang, sangan, dan papannya, ya, baju udah terpenuhi, pangannya udah, papannya ya misalnya rumah kontrakannya udah dibayar atau segala macam cicilannya, baru cari guru les. Jadi membludaknya ini ya, permintaan di sisi ortu murid ya yang nyari guru itu berarti kalau gue pribadi gue menunjukkan bahwa ekonomi kita tumbuh. Percaya atau enggak ya, kalau gue ngukurnya dari situ. Karena pekerjaan kayak begini itu nggak mungkin rame dia kalau ekonomi kita nggak tumbuh, nggak mungkin ya. Makanya BI kan meramal kita Q4 itu bakal tembus 5,3% ya. Nah ini gue lumayan percaya. Kenapa gue lumayan percaya? Ya itu tadi, karena permintaan dari ortu murid itu banyak banget gitu, jauh banget sama 2020 atau 2019, jauh banget. Ini paling gila tahun ini. Terserah. Jadi ya mungkin ada sektor lain yang terpukul ya, gue nggak tahu. Tapi mostly gue lumayan percaya sama ini ya, lumayan percaya. Ya karena bagi gue, kalau karena bimbel itu kalau menurut gue ya, orang nggak bakal cari guru kalau sandang, pangan, sama papannya nggak terpenuhi. Ya, nggak ada lebihnya. Ya, setelah tiga kebutuhan itu tercukupi, ada lebih baru dia cari guru. Itu basicnya. Ya, oke. Nah tapi ingat ya guys bahwa meskipun sekarang industri bimbingan belajar ini lagi rame gitu, nggak berarti saham ini nguntungin lo. Lo harus paham dulu itu. Oke, kita analisa ya dalam dalam saham ini. Oke, nggak bisa hanya modal. Wah ini misalnya sektor nikel bakal meledak ya. Tapi lo harus pilih-pilih juga perusahaannya mana yang nguntungin lo. Ya. Oh misalnya wah sektor consumer goods bakal naik daun ya. Nggak berarti ketika lo masuk saham itu langsung nguntungin lo. Lo harus analisa berbagai macam. Misalnya lembar saham yang beredarnya berapa. Ya enggak. Jangan sampai lembar sahamnya kebanyakan banget sehingga dia nggak ada value-nya lembarnya, sehingga lo masuk di harga pucuk dan jadi boncos. Hati-hati, dan lo cek juga apakah perusahaan ini membagikan dividen atau tidak gitu loh.
Ya jangan sampai lo masuk ternyata lo malah boncos. Nah ini hati-hati ya guys. Jadi ini yang gue bilang dari sisi bisnis menguntungkan, tapi kelihatannya berprospek, tapi belum tentu itu akan nguntungin lo sebagai investor saham. Hati-hati, itu dua hal yang berbeda. Harus dua ini harus match gitu loh, prospek bisnisnya dan ya dibuktikan juga dengan laporan keuangannya segala macam dan rutinitas bagi dividennya. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau memang kalau dari bimbel ini secara prospek bisnis sih gue berani bilang iya, ini lagi paling banyak banget guys permintaan ya. Gue pribadi sampai gue reject ya, sampai gue reject dan untungnya gede gak? Gede banget guys ya, terutama daerah Jakarta ya. Itu dari bimbelnya aja, kalau lo dapat dari bimbelnya jadi gurunya, jadi mereka mas berani loh kasih lo 150-170 ribu 90 menit, berani ya. Kalau lo dapat sendiri ya lo bisa dapat 200 atau 220, ortu nggak komplain. Ini terutama daerah Jakarta ya, per 90 menit loh ya, per 90 menit. Itu gua rasa mereka kalau bayar ke ortunya lebih gede ya. Jadi si bimbelnya, jadi sebenarnya bisa hanya 4 kali pertemuan sebulan ya, 90 menit. Ortu itu bisa bayar 1 juta ke bimbel, 1 juta atau bahkan mungkin lebih, sehingga bimbel ini untung gede. Ini banyak ya, banyak, makanya bimbel ini lagi menjamur di mana-mana juga, terutama daerah Jakarta ya. Gue bicara daerah Jakarta yang bayar lebih gede. Kalau lo udah ada geser-geser dikit mulai ke daerah Bekasi ya bayarannya mulai turun. Tapi tetap ramai, tapi bayarannya lebih turun. Ya, terutama Jakarta tuh kalau daerah Kelapa Gading, Pik ya, terus daerah apa lagi tuh. Ya mostly Jakarta berani bayar mahal juga sih rata-rata ya ortunya ya. Jadi gue lumayan percaya kalau mereka lagi tumbuh, gue percaya. Tapi nggak berarti ini nguntungin lo ya. Belum tentu. Kita cek dulu aja ya. Oke, kita lihat prospektusnya guys. MBL. Hari ini kalau nggak salah dia ARB lagi ya 9% turun. Sekarang di harga 102 kalau gue nggak salah. Nah, ini hati-hati guys. Makanya gue bilang mungkin dia perusahaannya untung. Ya untungnya ada. Tapi dia norbitin sahamnya banyak banget. Banyak banget. Sehingga dan dia jual di harga mahal gitu loh. Sehingga jadinya jadi ARB. Ini lo hati-hati, ini banyak yang miss orang di sini ya. Banyak yang miss. Ya oke. Orang kita lihat Lavender Bina Cendikia ya. Masa penawaran 1926, tanggal efektif 29, penawaran umum 24. Pencatatan tanggal 6 ya. Tanggal 6 udah mulai dan ini udah ARB terus guys, sering. Sebanyak-banyaknya 280 juta saham baru, itu sekitar 27% nanti ya. Nah, nilai nominal RP40 nih. Lo tahu kan maksudnya nilai nominal apa? Ini pemegang saham sebelumnya, sebelum IPO, tuh nilai mereka punyanya per lembar saham tuh RP40. Kasarnya gini, kasarnya kalau mereka bisa jualan gitu, kasarnya jualan untung. Seumpama RBK level gocap pun ini papan ini apa sih, akselerasi ya, akselerasi ya, bisa turun sampai di bawah gocap lagi ya, bisa ini kalau nggak salah. Intinya gini, mereka punya nilai DRP 40 guys ya. Jadi kalau misalnya harga sahamnya lagi di pasaran 100 ya, mereka udah untung 300% kan, ya, hampir 200% gitu ya. Nah kayak gitu guys, jadi lo harus lihat ya RP40. Kenapa bisa kecil ya? Karena mereka nerbitin sahamnya banyak. Ya, itu lo hati-hati ya. Terjadi apa? Goto RP1 dijual 300. Lo nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk paham itu cuannya berapa. Dan ada potensi pemilik pegang saham sebelumnya bakalan jualan karena harga segitu. WIRG WIRG yang nominal cuma RP5 dia jual 160. Kemarin WMUU WMPP dia tuh punya cuma di RP20 guys, makanya ownernya pada jualan terus kan. Betul nggak? Nah itu lo hati-hati, lo lihat IPO, lihat ini dulu nih. Oh ini nih nominal nilai yang dipunya pemegang saham sebelumnya, sehingga lo bisa analisa nanti nih pemegang saham sebelumnya kira-kira beneran mau membesarkan perusahaan ini apa mau kabur ya. Gue kocak dah kalau lihat UMU udah beritanya sampai IG-nya siapa tuh
Ya, ya pokoknya owner lamanya siapa namanya gue lupa itu ya, pemegang saham utamanya, wah dibombardir gila. Gue nggak tahu ada WMO MPP naik apa turun hari ini. Ya ownernya juga pemegang saham utamanya jualan gimana? Oke, ya karena dia punyanya RP20 guys. Ya, hati-hati. Jadi lo gampang banget lihat ini dulu aja ya. Nah, dia nawarin 187 ya. Ya kasarnya lo tau lah udah cuan berapa lah ya nggak? Ya lo tau lah. Gue anak TK, anak jangan jangan TK lah TK. SD aja tahu ini soal kayak ginian ya. Anak SD aja tahu ini udah untung gitu ya. Oke, total dapat 54 M ya. Bergerak di bidang usaha pendidikan bimbel dan konseling swasta ya, bimbel. Eh Rencana penggunaan dana ya, sekitar 75% digunakan untuk capital expenditure berupa pelunasan pembelian apartemen. Kalau benar dia lunasin kan berarti harusnya income-nya harus nambah nanti next dong. Lo kan udah lunasin nih. Berarti lo nggak ada kontrak lagi dong. Betul? Harusnya laba lo makin gede. Harusnya gitu. Tapi kita jangan sampai hanya di laba aja gitu kan. Harusnya lo bagi dividennya gimana? Gue nggak tahu nih ya. Pembelian ruang kantor, penambahan ruang kelas ya. Sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Sisanya 25% digunakan modal kerja berupa biaya pemasaran, biaya training, biaya konsultan. Nah, oke lah ya. Nah, nanti lihat aja di laporan keuangan selanjutnya. Oke, ini sih udah gua rangkum ya nanti di Excel gua. Kita lihat dulu susunan pemegang sahamnya ya. Nah, ini dia. Ini sebelum IPO nih yang dikirim ini ya. PT Sentra Investama dia pegang 12 miliar lembar. Sorry. 316 juta lembar. Itu 42%. PT Amar Al Amanah 258 juta ya. Harus amanah nih ya. Amanah ya, namanya kan amanah. Ya. Galih Pandekar 12%, Aulia Firdaus. Nah, ini susunan sebelum IPO guys ya. Jadi total saham waktu sebelum IPO itu ada 750 juta lembar. Mereka mutusin membagi ke 750 juta lembar ya. Ditawarkanlah ke lu. Sehingga susunannya berubah. PT Sentra yang tadinya 42% jadi 30%, terus 25%, 9%, dan ya ini 7%. Masyarakat ini lu nih, sekarang nih 27% ya. Jadi total saham beredar ada 1,03 miliar ya. Ini saham beredar. Ya, kegiatannya ya nggak usah lah ya bla 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 bla. Nah, lo kalau penasaran angka 30 itu dapat dari mana? Ini aja, 30 ini lo bagi ini. Dapat 30. RP30. 30.000 dibagi 750, benar nggak sih? Ya 40, sorry. 40 ya. Nah, ini dibagi ini. Kalau lu pengen tahu nilai nominal lu dapat dari mana, ini lu bagi ini. Jadi per lembarnya itu mereka punya RP40. Ya lu nggak, lu anak SD juga ngerti kalau dia punya harga 40, ya dia jual di harga 60 aja udah cuan, 70 udah cuan, 80 udah cuan gitu loh maksudnya. Ini jadi loophole nggak ya? Ya jadi loophole sih sebenarnya ya di bursa efek kita ya untuk IPO ya. Misalnya WMUU, WMPP. Dia nilai nominal 20. Lah, si ownernya bisa jualan dong. Maksud gua, ya dia jualan di harga 80 untung, di harga 60 untung. Kayak gitu. Sama gue tau di RP1. Mau jual harga berapa aja cuan. Jual harga 2 cuan. Kayak gitu. Ya mungkin semoga ke depan ada peraturan yang lebih jelas lagi ya. Yang nggak, yang semua biar nggak ada loophole-nya gitulah, celah-celah. Eh Ya tau lah ya, pokoknya strategi perusahaan lah yang namanya bimbel lah ya. Oke, sekarang kita lihat laporan keuangan ya guys ya. Jadi ingat ya guys, secara prospek ini lagi oke.
bisnisnya, tapi belum tentu sama sahamnya gitu. Ya, karena terjadi kadang-kadang lembar saham lu terlalu banyak bos, jadi nggak nguntungin sama sekali. Nah itu jangan sampai lu analisa sampai situ, jangan sampai guys. Kalau nggak lu boncos. Ekuitas 3,5 miliar ya, dan Juli ini sampai Juli ya udah 30 miliar, terjadi peningkatan ekuitas yang luar biasa 772% ya. Ya. Jumlah saham beredar segini ya, 1,03 miliar, berarti book value-nya RP3 dan ini RP30. Eh iya, RP30 ya. Sekarang ekuitasnya. Jadi dia nih nilai aslinya bahkan book value-nya juga RP30 guys. Nilai nominalnya 40, book value-nya 30. Harga rata-rata saham sekarang udah 102 malah ya. Heeh. Udahlah, beda dikit lah. BBV 3,4 nih ya. Laba dari 2,1 miliar dengan ROE 60% saat itu, dan sekarang naik 4,1 miliar. ROE 13%. Ini karena bulan Juli ya guys. Juli berarti lo harus kali 2 sebenarnya ya nanti. Kalau kali 2 kan sekitar 8 ya, 8. Ya 26% ROE-nya sebenarnya ya gede. Gede sih. Gede, bagus. Gue percaya karena emang gue tahu ini permintaan itu lagi gede banget gitu loh. Gue percaya, dan terutama daerah Jakarta itu berani bayar, set bayarannya gede-gede juga guys. Gue perhatiin itu. Apalagi yang berani bayar mahal dah, ortu-ortu murid gue perhatiin. Gue percaya ini ROE-nya gede 26%. Tapi terkadang kalau dia nerbitin sahamnya terlalu banyak itu jadi nggak nguntungin. Meskipun perusahaannya oke gitu. Nangkep ya poinnya maksud gue ya. IPS 2. Ini kan jadi sekarang cuma IPS 2, sekarang IPS-nya cuma 4. Ini harusnya bulan Juli ya. Juli. Sorry. Berarti mentok-mentok dia di kuartal 4 ya tembusnya 8 lah. Ya 8. Ini ya 8. Kalau lu menurut teorinya Benjamin Graham ya, karena IPS 8, lu jangan beli lebih mahal dari IPS kali 10-nya. Berarti paling maksimal lu beli nih barang LP 80. Menurut teori Benjamin Graham. Nah, sampai MBL. Kalau gua kan ngitungnya dari dividen ya, tapi karena kita nggak tahu nih kebijakan dividen BMBL gimana, ya kalau anggaplah kalau dia bagi 50% ya berarti bagi 4 ya. Ini kalau dia bagi dividen 50%. Maka harga fundamentalnya di sini 40 sampai 80 ya. 40 sampai 80. Sekarang dia ada di harga 102 ya. Kedepannya bertumbuh nggak? Menurut gua bertumbuh, labanya ya bakal bertumbuh menurut gua. Tapi masalahnya kita nggak tahu nih dividennya kebijakan dia gimana. That's the problem ya guys. Coba kita cek. Nah, kebijakan dividen BMBL Lavender. Hmm. Gua harus lihat prospektus aslinya lagi. Coba lah. Coba ya kita lihat dulu ya. Semoga ketemu. Hmm. Kan persentasan. Iya lah guys, gue belum ketemu lah. Intinya kebijakan dividennya gimana gue nggak tahu. Ya, intinya ini aja yang bisa gue kasih ke lo. Kalau menurut teori Benjamin Graham ya ini jangan lo beli di atas ini untuk saat ini ya. Lo dari gue kasih lo segini. Ya, ini kalau dividen 50% harganya. Ya guys, jadi bertumbuh nggak? Kalau secara laba, gue yakin ini masih bertumbuh ya guys. Gue yakin. Ya, karena permintaan lagi banyak, iya dia masih bisa bertumbuh.
Eh, tapi yang jadi masalah kebijakan dividennya kita belum tahu. Jadi kalau lo emang beneran mau coba masuk ya dikit-dikit aja dulu ya sambil pantau-pantau gitu. Dia nanti setahun lo lihat dia gimana, apakah dia komitmen dengan bagi dividennya atau enggak ya. Jadi kalau dari sisi bisnisnya sih berprospek, memang berprospek. Tapi ya lembar sahamnya dia agak terlalu banyak dia terbitinnya ya, sehingga value-nya cuma 30 nih. Dan dia sendiri para owner lamanya sebelum IPO itu punyanya nilai nominal di Rp40 ya. Ya. Oke guys, gua rasa sampai situ aja untuk BMBL ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi buat lo, ini kayaknya masih ARB terus ya. Gua juga namanya ARB ya. Itu kan namanya hukum permintaan pasar itu aja di luar kendali. Itu aja. Oke gitu aja guys. Sampai ketemu di video berikutnya karena data nggak bisa bohong ya.